Selamat malam pemirsa, TikTok Shop akhirnya dilarang beroperasi di Indonesia dan harus dipisahkan dari TikTok paling lambat 3 Oktober 2023. Pelarangan ini berlaku setelah keluar aturan baru yang melarang media sosial juga beroperasi sebagai aplikasi jual beli atau social commerce. Polemik pun bermunculan. Ada sekitar 6 juta orang yang membuka gerai di TikTok Shop dan rajin live streaming di platform asal negeri Tiongkok itu. Sebagian masyarakat juga merasa terbantu dengan harga miring yang ditawarkan di TikTok Shop. Namun di sisi lain, social commerce seperti TikTok Shop yang menumpang di aplikasi sosial media dinilai sangat berbahaya dan tidak adil. Mereka rawan menyalahgunakan data penggunanya. Apalagi mereka bisa menjalankan bisnis dari hulu sampai hilir. Lalu seefektif apakah langkah mengatur bisnis TikTok Shop ini untuk kembali mendongkrak omset UMKM seperti pedagang pasar Tanah Abang? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Economic Challenges dalam episode TikTok Shop dilarang, siapa rugi? Izin yang dipakai oleh TikTok itu kan bukan izin untuk melakukan bisnis, dia kan sosmed. Pemirsa, sebelum kita mulai berdiskusi dan berdialog, kita simak dulu beberapa data berikut ini. Kita lihat perjalanan TikTok Shop di Indonesia. TikTok dirilis pada tahun 2016, kemudian sejak 2021 TikTok dirilis ataupun ada di Indonesia dan meraih banyak penggemar di Indonesia. Sejak 2 tahun beroperasi, hari ini ada sekitar 6 juta pedagang dan 7 juta kreator terafiliasi di tanah air yang mencoba peruntungan di TikTok Shop. Saat ini pengguna aktif TikTok di Indonesia ada sekitar 113 juta orang, atau angka ini mendominasi dari pengguna aktif TikTok di Asia Tenggara yang mencapai 325 juta hingga awal 2023. Kita akan lihat data berikutnya adalah mengenai kabarnya TikTok ini memasang target ambisius mengenai platform belanja online mereka. Pada tahun 2023 ini saja target kotor transaksi penjualan di TikTok Shop dipatok hingga $15 Amerika atau sekitar 230 triliun rupiah. Dan apabila kita lihat perjalanan transaksi TikTok Shop per tahun, apabila kita lihat di tahun 2021 tercatat $600 juta Amerika dan kemudian terus melonjak naik di tahun 2022 hingga mencapai 4,4 miliar dan untuk tahun 2023 dipatok lebih tinggi lagi ke 15 miliar dolar Amerika. Optimisme TikTok berasal dari pertumbuhan signifikan di pasar Asia Tenggara terutama Indonesia. Ditambah lagi saat ini ada pergeseran konsumen belanja online untuk mengurangi pengeluaran mereka di platform e-commerce lain dan pindah ke TikTok Shop. Dan nampaknya TikTok Shop ini memang ingin menjadi raja online shop di Indonesia. Bahkan bulan Juni 2023 lalu CEO TikTok Shou Zi Chew datang langsung ke Indonesia dan menemui sejumlah tokoh termasuk bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dan pada saat itu kepada bos TikTok, Mendak sempat mengatakan TikTok telah berpengaruh besar terhadap ekosistem UMKM Indonesia karena TikTok mempermudah pertemuan antara pembeli dengan produsen. Dan apabila kita lihat tidak sampai 3 bulan kemudian Mendak malah berbalik badan. Dari yang mendukung kehadiran TikTok Shop, Mendak Zulkifli Hasan justru kemudian merevisi aturan yang mempersulit gerak TikTok Shop setelah mendapatkan tekanan publik yang luar biasa. Kemudian muncullah Peraturan Menteri Perdagangan pada tanggal 26 September 2023 di mana Menteri Perdagangan menerbitkan Permendak nomor 31 tahun 2023 yang merupakan revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Melalui aturan baru ini, pemerintah resmi melarang media sosial juga beroperasi sebagai e-commerce seperti yang selama ini dipraktikkan oleh TikTok Shop. Kalau tetap bandel, maka sejumlah sanksi menanti termasuk pencabutan izin usaha. Ya pemirsa, bagaimana pemerintah memastikan aturan baru ini dipatuhi dan bagaimana nasib UMKM selanjutnya? Selengkapnya kita akan bahas di Economic Challenges malam ini dalam episode TikTok Shop dilarang, siapa rugi?
Tidak boleh satu platform semuanya. Dia media sosial juga, dia perbankan juga, dia dagang juga, dia toko juga, dia retail juga, nggak boleh begitu. Ya, nanti yang lain mati. Kenapa TikTok begitu dominan? Pertanyaannya karena TikTok ini menggunakan istilahnya mengeksploitasi satu algoritma yang mampu membaca perilaku sosial seseorang melalui sosmednya. Bayangkan sekarang, orang jual lewat e-commerce itu jilbab yang untuk produk dalam negeri itu bisa 70.000, tapi dari impor dari negara sono itu 5.000. Ini ada apa gitu? Jangan sampai ini menghancurkan industri UMKM kita. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Pemirsa, telah hadir di studio Metro TV sejumlah narasumber yang akan berdiskusi malam hari ini dalam Economic Challenges. Kita akan mulai dari Mas Bima Laga, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, dan juga telah hadir Mas Haris Sofyan Hardwin, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, dan juga Pak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah bersama kami di Metro TV. Saya akan mulai pembicaraan dari Mas Haris terlebih dahulu. Mas Haris, TikTok sudah mengumumkan secara resmi tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce dalam TikTok Shop Indonesia efektif besok pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagi pelaku UMKM, ini kabar happy dong? Ya, sebagian jadi happy tapi sebagian juga sedih gitu kan. Karena kenapa nih ada dua emosi ini? Karena kalau untuk UMKM yang produsen lokal, setidaknya mereka punya kesempatan kembali untuk melakukan penjualan secara normal. Tapi kalau untuk UMKM yang seller, otomatis mereka yang terbiasa menjual produk UMKM lokal atau menjual produk dari luar negeri jadi terbatas sarananya. Mungkin itu yang di awal menjadi ada yang happy, ada pun yang sedih dari pemisahan antara media sosial dengan e-commerce ini. Ada kategori yang kemudian memang produsen ataupun hanya reseller saja, dan itu kemudian yang berdampak negatif adalah pada kelas ataupun kategori reseller seperti itu, betul, Mas Haris. Betul, karena sebagian besar yang ada di TikTok ini mereka adalah seller atau reseller yang menjual produk-produk UMKM lokal juga, termasuk mereka yang menjual produk-produk dari luar negeri juga. Nah, kalau dilihat dari data, hampir 7 juta afiliator itu kan mereka menjadi seller atau reseller juga dari produk-produk UMKM lokal kita yang dijual oleh mereka, termasuk juga produk-produk yang dijual dari luar negeri. Oke, untuk pelaku UMKM yang kategorinya produsen ada berapa jumlahnya? Kalau secara total global UMKM itu ada sekitar 65 juta. Tapi kalau untuk yang produsennya sendiri mungkin sekitar 40-47%. Oke, dan itu kemudian belum ada exit strategi dari pemerintah mengenai yang 6 juta yang sebagai reseller itu yang kemudian tidak bisa berjualan lagi di TikTok Shop seperti itu ya? Itu yang pelaku UMKM di TikTok Shop tunggu sebenarnya. Apa yang bisa menjadi solusi bagi mereka, karena kan secara officially besok TikTok akan segera menutup TikTok Shop ini pada pukul 5 sore. Nah, itu kan akan berdampak juga kepada mereka yang sudah membangun atau mencoba untuk berbisnis lah. Di situ juga mereka kan sudah merubah nasib banyak orang. Oke, baik. Dari Mas Bima sendiri seperti apa sebagai Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia melihat kemudian langkah TikTok yang memang kemudian besok officially sudah tidak ada lagi TikTok Shop? Iya, tentunya kita melihat ini adalah satu bentuk dari compliance ya. Jadi karena TikTok juga sudah merupakan berbadan hukum di Indonesia gitu ya, walaupun masih kantor perwakilan, dan memang aturan ini sudah diterapkan dan dikasih grace period hanya dalam 7 hari, dan akhirnya mereka sendiri memutuskan sementara layanan TikTok Shop itu sampai dengan besok itu sudah ditutup. Tetapi kemudian langkah-langkah apa sebenarnya yang bisa dilakukan setelah itu? Saya sendiri sudah berdiskusi dengan TikTok karena TikTok juga anggota dari IDEA gitu ya. Tentunya kita masih menantikan bentuk compliance mereka setelah ini sebenarnya. Jadi sehingga tadi yang Mas Haris sampaikan ada beberapa afiliator dan juga yang sudah merasakan
efek bisnis dari kehadiran TikTok ini juga bisa terbantu secara ekonominya gitu. Oke, Itu sebenarnya yang kita nantikan sih sebenarnya. Oke, kita akan dengarkan juga dari sisi pemerintah, terutama dari Kementerian Koperasi dan UKM, telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, Bapak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Selamat malam Pak Vicky. Mengenai langkah dari TikTok Shop yang besok betul-betul kemudian sudah officially tutup, dan tadi ada juga pandangan dari pelaku UMKM maupun e-commerce, ini sebetulnya bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM melihatnya? Ya, yang pertama tentunya kami mengapresiasi ya apa yang tadi disampaikan bahwa TikTok Shop ini dalam rangka compliance, mentaati peraturan yang sudah ada di Indonesia, tentunya sebagai perusahaan asing ini mentaati gitu. Yang pasti tentunya kita sesuai dengan komitmen dari TikTok Shop untuk menyelesaikan seluruh kewajiban baik dari seller, afiliator termasuk juga konsumen agar segera dituntaskan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya ini kan bicara kepentingan Indonesia secara menyeluruh. UMKM di Indonesia ini adalah penyedia lapangan kerja 97%. UMKM yang penyedia lapangan kerja tentunya adalah UMKM produsen. Ya, ketika ada kondisi praktek predatory pricing yang kemarin terjadi di TikTok Shop, juga karena TikTok Shop ini kan sebetulnya tadi disampaikan Mas Bima, belum terregulasi karena dia selain e-commerce kan sebelumnya adalah media sosial. Oke. Ini yang menjadi isu sebetulnya. Nah, ini yang menjadi concern kita gitu ya. Oke, Pak Vicky, tadi seperti disampaikan oleh Mas Haris, ini kan ada dua kategori, ada UMKM yang merupakan produsen, tapi kemudian ada UMKM yang merupakan seller dan reseller yang kemudian menjadi afiliator di TikTok Shop. Seperti itu ya Mas Haris ya, ada sekitar 6 juta. Nah, ini exit strateginya bagi mereka seperti apa? Pertama, kita juga mempertanyakan angka data tersebut karena sebelumnya dipublish oleh pihak TikTok ini, ketika kami mengundang pihak TikTok ini menyampaikan 2 juta seller UMKM. Kemudian dalam waktu 2-3 bulan jadi bertambah 6 juta. Kami mengundang pihak TikTok bulan Mei itu, bulan Juli akhir, itu juga meminta data yang kami disampaikan baru 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Itu data sampel, datanya cuma 1.000, ya, di mana 70%-nya adalah sellernya produk lokal, 30%. Nah, ini kan sebetulnya terkait dengan data 6 juta, 2 juta, ada yang data yang real kami terima adalah 1.000. Itu juga kan tentunya kami sekali lagi akan sulit untuk bicara kalau misalnya tidak ada data. Sedangkan kita tahu di semua platform manapun ada proses KYC. Pasti ada platform, pasti punya data orang, ada NPWP, ada secara fakta kan disampaikan. Pihak TikTok bilang bahwa ada NIB-nya, NIB sebagai seller, berarti datanya ada. Tapi kenapa yang disampaikan kepada kami itu hanya data sampling yang jumlahnya hanya 1.000. Berarti dari total yang disampaikan 6 juta ini kan kita juga masih menunggu poinnya itu ya. Nah, kedua, substansinya adalah kaitannya dengan seller-seller yang ada di TikTok Shop, ini kan bisa menggunakan platform yang lain. Di mana sebelumnya media sosial ini kan adalah tempat memfabrikasi percakapan promosi pemasarannya. Tapi transaksinya dilakukan di e-commerce anggota Mas Bima, ide yang lain, ya, check out-nya di e-commerce, check out-nya di retail online, dan outlink yang lainnya. Jadi sebetulnya tidak ada yang harus kemudian harus tutup, berarti gulung tikar dan seterusnya, tidak. Dan sekali lagi, ini UKM ini seller. Yang kita ingin dorong adalah UKM produsen ke depan. Seller penting dan ingin kita dorong adalah menjual produk-produk lokal. Karena kalau misalnya tidak ada unequal playing field dengan predatory pricing produk-produk impor, yang mati lama-kelamaan siapa? Kan UMKM produsen kita. Oke, baik. Nah, Mas Haris, tanggapannya tadi juga Pak Vicky sudah berbicara mengenai predatory pricing. Ya, terkait predatory pricing ini memang dirasakan juga oleh UMKM karena harga yang dijual oleh seller-seller yang ada di TikTok itu sangat jauh dari harga produksi para UMKM produsen lokal. Ya, itu yang menjadi pertanyaan UMKM, produk ini datangnya dari mana? Apakah memang masuk sebagai produk impor resmi atau apakah ada impor ilegal di situ? Nah, itu yang menjadi concern dari pelaku UMKM ini, kenapa bisa menjual dengan harga produk yang sangat rendah gitu, tapi dengan
standar yang tidak jelas juga. Oke. Baik Pak Heru, usai jeda saya ingin mendengar tanggapan Anda mengenai ini kan TikTok sudah berjalan 2 tahun. 2021 hadir di Indonesia, kemudian baru ada regulasi seperti ini terlambat atau seperti apa? Tapi kita akan bahas usai jeda berikut. Tidak boleh satu platform semuanya. Dia media sosial juga, dia perbankan juga, dia dagang juga, dia toko juga, dia retail juga, nggak boleh begitu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Biba, mungkin tanggapannya mengenai predatory pricing itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya predatory pricing itu kan berarti menjual dengan harga barang yang lebih murah daripada seharusnya. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme ini dengan adanya peraturan revisi dari Permendak 50, bisa adanya pengawasan yang memang diimplementasikan dan juga level playing field-nya itu bisa lebih benar. Saya mengambil contoh misalnya di dalam revisi dari peraturan Permendak 31, di mana marketplace itu tidak boleh menjadi produsen. Ini dilakukan untuk memproteksi marketplace itu kan ada anggapan mereka mempunyai data gitu ya, dan juga bisa tahu mana yang laku, dan akhirnya dia bisa menjual dengan harga barang yang lebih murah. Ini ada kaitannya dengan algoritma ya? Betul, ada kaitannya dengan algoritma. Nah, ini akhirnya pemerintah juga membuat aturan tersebut. Nah, yang poin kedua adalah bisa jadi sebenarnya harga barangnya itu sama gitu ya, tetapi subsidinya itu yang lebih besar di dalam salah satu platform. Contohnya ada diskon, ada free ongkir gitu ya. Nah, mekanisme ini sebelumnya saya rasa belum terlalu rigid tuh dilihat. Karena kalau mekanisme subsidi dan diskon diberikan hanya kepada salah satu platform, sehingga pembeli itu secara natural akan mencari yang lebih murah gitu. Jadi secara barang sama, karena subsidi dan diskonnya lebih besar, dia akan cenderung untuk mengarahkan ke situ. Nah, ini mungkin bisa jadi perhatian juga dan juga masukan. Saya sudah menyampaikan masukan juga kepada pemerintah. Ini juga mungkin bisa dilihat dari segi pengawasan dan pengaturannya akan seperti apa sih sebenarnya. Tetapi untuk predatory pricing, untuk pembuktiannya kan kita mempunyai lembaga ya. Dalam hal ini adalah KPPU. Bagaimana peran juga lembaga pemerintah secara fungsionalnya bisa diawasi menurut undang-undang yang berlaku. Gitu. Oke, baik. Pak Heru, ini kan memang ada sejumlah masalah artinya seperti itu. Tapi kan TikTok ini sudah hadir dari tahun 2021 di Indonesia. Tapi kemudian ada revisi Permendaknya baru sekarang. Ini karena pemerintah reaktif atau bagaimana? Ya, mungkin kalau pertama itu kan TikTok sebenarnya di banyak negara kan di-ban gitu ya. Terutama di negara-negara barat yang memang ini kita bicara geopolitik, geoekonomi gitu ya. Dan Indonesia memang agak terbuka nih, jadi TikToknya sendiri bebas gitu ya. Tapi kan dalam kenyataannya kan TikTok itu tidak hanya dia mencoba bagaimana media sosialnya ini berkembang, tapi juga mereka juga boleh melihat nih pasar e-commerce-nya besar gitu ya, sehingga mereka menghadirkan social commerce. Nah, memang ketika kita bicara 2001-2022 itu memang belum terlihat nih, ini akan bentuknya seperti apa sih social commerce dari TikTok Shop gitu ya. Nah, tapi kemudian ternyata terbongkar juga nih, ada satu rencana besar dari TikTok di mana mereka menamakannya Project S gitu ya. Jadi Project S ini nanti mereka sebagai platform dan juga penyedia produk gitu. Jadi kita semacam sekarang ini semacam dipur gitu kalau istilahnya gitu. Oke, silakan yang jualan segala macam. Tapi pada satu saat semuanya akan dikuasai oleh TikTok kan, di mana produk-produknya itu diambil dari luar dan dari negara mereka gitu ya. Sehingga memang ini akan membagi di pasar Indonesia nih. Dan kalau kita lihat memang produk-produk yang dari luar ini cukup menarik gitu ya. Karena apa? Karena dari segi harga ya mereka sangat jauh di bawah harga yang biasa ditawarkan di e-commerce kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memang kita juga perlu curiga bahwa
ada upaya dari negara gitu ya untuk membantu produk-produk mereka itu masuk ke pasar negara lain gitu ya. Karena apa? Bebas ongkos kirim. Indonesia sekarang kalau mungkin Pak Bima ya bisa cerita beberapa platform e-commerce mereka udah mengurangi nih bebas ongkos kirim gitu ya. Ada beban ongkos kirim tapi mungkin ini menjadi bagian dari diskon atau produk tertentu dengan harga tertentu gitu ya. Tapi ini produk dari luar negeri bebas ongkos kirim. Nah ini kan kalau tidak ada insentif atau yang dibantu oleh negara kan agak sulit gitu ya. Baik. Dan sebagai platform tentunya kita bicara tentang data segala macam yang tentu juga ini bisa jadi membahayakan dalam jangka waktu yang cukup lama bagi Indonesia. Oke, nah saya akan ke Pak Vicky nih. Pak Vicky, ini apakah Indonesia itu memang terlalu membuka diri hingga lupa memproteksi diri atau bagaimana? Ya ini bagian dari proses ya tentunya. Kan awalnya e-commerce. Ini juga menjadi catatan di mana isu perdagangan elektronik ini kan tentunya kebijakan di Kementerian Perdagangan, kemudian dari sisi platformnya ini ada dari Kominfo dan juga dari KBLI-nya Kementerian Investasi, dan tentunya kepentingan Kemenkop UKM adalah memproteksi dari sisi UKM lokal. Tapi arahan Presiden jelas. Dari tahun lalu sebetulnya kita sudah dorong, Presiden sudah perintahkan proteksi UMKM lokal, proteksi platform lokal dan konsumen. Kemudian proses revisi Permendag 50 2020 ini sudah dilakukan. Tapi memang baru kemarin ya seminggu yang lalu sudah diundangkan, alhamdulillah menjadi Permendag 31 2023. Dan kita bisa lihat betul tadi negara-negara lain ini sudah memproteksi begitu luar biasa, begitu ketat. Ya, termasuk Tiongkoknya sendiri yang ekonomi digitalnya 90% dikuasai oleh domestik. Sebagai catatan khusus di e-commerce ekonomi digital kita yang data 2022 yang kami miliki terdapat 877 triliun. Ini 45%-nya hanya yang dikuasai oleh domestik, ya platform domestik. Yang lainnya asing. Kan ini kita harus pastikan. Yang berikutnya adalah bagaimana penguasaan data dari hulu ke hilir. Ya tadi disampaikan ada Project S, tapi juga sisi yang lain platform-platform seperti ByteDance induknya TikTok, kemudian Alibaba, kemudian Tencent, Meituan, ini mempunyai platform yang sangat lengkap dari mulai jejaring sosial, streaming hiburan, ada perdagangan, ada transaksi pembayaran, kemudian sampai dengan lifestyle on demand service, transportasi, IoT-nya, cloud-nya, sampai dengan smart device IoT. Sedangkan platform lokal satu-satu e-commerce-nya Bukalapak, Tokopedia, Blibli misalnya. Untuk streaming hiburannya ada video.com dan seterusnya misalnya. Ya, hanya satu-satu. Sedangkan data itu adalah sebetulnya minyaknya, utamanya. Ada AI di situ sebagai pelumasnya dan algoritma adalah kinetiknya. Ketika data sudah dikuasai dari hulu ke hilir, semua bisa dilakukan. Oke, kita akan kembali membahas mengenai algoritma dan juga bagaimana kesiapan dari UMKM dalam masuk dalam ekosistem ekonomi digital itu sendiri. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kalau masalah untuk jualan online sih sebenarnya nggak begitu masalah. Yang jadi masalah itu harganya itu mereka benar-benar di bawah standar gitu. Jadi kayak ngejatuhin pasaran kita gitu. Kita tahu TikTok itu sedang luar biasa ya, TikTok Shop itu naik. Dan online market ini digunakan sebagai alat juga untuk membuang sisa stok tadi, sehingga kemudian harganya begitu murah. Mereka harus ikut negara dong. Kalau misalnya keberatan itu kan Biar aja, hentan aja nggak apa-apa. Apa urusan? kalau akan merugikan negara. Apanya rugikan negara? Dia merugikan kita. Kita semua taatlah apapun keputusan pemerintah. Tetapi hendaknya proses pengambilan keputusan itu benar-benar menghayati, mengerti betul fakta 13 juta yang terlibat di dalam proses bisnis ini. Ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dalam Economic Challenges dan telah bergabung bersama kami di studio Metro TV Bang Usman Kansong dari Dirjen IKP Kominfo. Selamat malam Bang Usman. Selamat malam. Oke, Bang Usman, tadi kita sudah banyak berbicara mengenai TikTok Shop yang tutup seperti itu. Bagaimana kemudian dari Kominfo memastikan komitmennya seperti itu?
Iya, jadi memang TikTok menginformasikan kepada Kominfo bahwa dia TikTok Shop-nya tidak lagi akan dipakai untuk bertransaksi begitu ya. Artinya TikTok akan menjadi media sosial. Betul. Karena secara teknis katanya tidak mungkin mematuhi Permendak 31 2023 itu dalam waktu sepekan, katanya begitu. Dan saya kira kalau dia sebagai media sosial memang kan sudah teregistrasi di pemerintah ya begitu, sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Ya kita tinggal mengawasi karena di Permendak 31 itu juga dikatakan Kominfo adalah salah satu kementerian yang juga harus mengawasi operasional TikTok sebagai media sosial begitu. Sanksinya seperti apa jika aturan ini dilanggar? Sanksinya administratif sifatnya. Ya tidak ada sanksi pidana. Sanksi itu untuk penyelenggara sistem elektronik ada di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Sanksinya itu mulai teguran sampai pemblokiran. Oke, nah Bang Usman tadi kita juga berbicara mengenai algoritma. Karena sekarang TikTok Shop sudah ditutup dan kemudian berfungsi sebagai media sosial. Bagaimana kemudian memastikan dari Kominfo agar algoritma ini tidak diolah dan digunakan di TikTok sebagai media sosial itu sendiri? Ya, jadi di Permendak 31 itu juga ada diatur soal data ya. Ya, soal data ini berarti sebetulnya terkait dengan algoritma. Ya, algoritma ini memang satu hal yang memerlukan pengaturan. Ya di mana-mana di seluruh dunia itu algoritma itu diatur. Baik terkait dengan pemberitaan ya, distribusi berita. Ini misalnya satu platform yang mendistribusikan berita karena dia adalah search engine begitu, itu algoritmanya harus diatur. Dan saya kira juga dalam konteks ekonomi ini juga harus diatur ya, harus diatur. Dan memang mestinya platform bisa memastikan, walaupun kita juga sudah mendapatkan pernyataan dari platform bahwa dia tidak mengkapitalisasi data konsumen ya atau consumers begitu ya, tetapi dalam operasionalnya ya platform ini kan selalu beroperasi dengan algoritma. Ya misalnya kalau kita ingin membeli sesuatu barang, kita cari itu dan kemudian kita akan disuguhkan terus dengan barang tersebut begitu ya. Jadi algoritma ini kan melakukan yang kita sebut datafication of human. Ya mengubah manusia itu menjadi data begitu loh. Jadi saya kira memang perlu transparansi dalam algoritma. Di banyak negara itu diatur begitu, walaupun platform banyak yang menolak itu. Oke, nah ini Mas Bima mungkin tanggapannya bagaimana kemudian algoritma ini tetap melindungi produk lokal dan justru tidak menguntungkan produk impor? Iya, sebenarnya di dalam revisi peraturan Permendak 31 juga ada membahas tentang penguatan dari produk lokal itu sendiri. Bagaimana platform itu wajib menguatkan produk lokal, dan kita juga ada event tahunan ya, Hari Belanja Online Nasional. Itu juga di-mention bahwa Hari Belanja Nasional juga wajib menguatkan produk lokal. Dalam 4 tahun terakhir penyelenggaraan Harbolnas, kita selalu dibagi menjadi 2 hari. Jadi hari pertama kita untuk produk lokal dan hari kedua untuk all product. Nah, penguatan produk lokal juga kita bersama dengan pemerintah juga kita ada gerakan Bangga Buatan Indonesia sampai dengan bulan Mei 2020 sampai dengan Juni 2023 itu hampir kurang lebih sebesar 14 juta UMKM yang tergabung di dalam platform. Memang tergabung di dalam platform semua, yang memang secara datanya memang masih agregat, tetapi itulah adalah bentuk bagaimana platform anggota dia ingin memajukan khususnya UKM lokal yang terefek dari pandemi saat kemarin. Oke, nah berbicara mengenai UKM ataupun UMKM, penguatan produk lokal yang tadi disebutkan oleh Mas Bima, apakah itu sudah mengakomodir menguatkan produk lokal yang memang diinginkan oleh pelaku UKM atau UMKM? Kalau melihat yang ada sekarang, memang itu cukup membantu pelaku UMKM. Dengan adanya platform digital, itu memang sangat membantu mereka dalam hal promosi, melakukan pemasaran produk, karena bisa langsung menjangkau konsumen. Tidak hanya terbatas di satu tempat, tapi bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Nah, yang menjadi peran penting ke depan untuk UMKM ini adalah berkaitan dengan inovasi produk.
inovasi produk ini memang harus dilakukan supaya kita bisa bersaing juga dengan produk-produk dari luar. Kalau misalnya memang kita bisa membuat sendiri produk yang mirip dengan yang ada dari luar negeri, kenapa tidak gitu kan? Itu bisa meningkatkan kreativitas UMKM tadi. Lalu juga berkaitan dengan bagaimana literasi kepada UMKM yang belum go digital ini bisa untuk masuk ke dalam digitalisasi. Bagaimana literasi mereka untuk meningkatkan performa dalam membuat konten organik supaya bisa memanfaatkan fitur promosi. Baik, Mas Haris, kan ini ada dari pemerintah nih, ada Bang Usman, ada juga Pak Vicky yang bergabung di Zoom. Apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk masuk dan bertahan dan juga berkembang dalam ekosistem ekonomi digital itu sendiri? Sebenarnya kita meminta juga kepada pemerintah untuk mendorong supaya menggencarkan promosi berkaitan dengan bangga terhadap produk-produk Indonesia. Apalagi kalau kita lihat dalam revisi di Permendak 31 tahun 2023 ini, di pasal 36-nya, di situ dinyatakan bahwa pemerintah bisa untuk menetapkan hari belanja online produk nasional gitu, tidak hanya produk-produk dari luar negeri atau produk umum tadi yang disampaikan oleh Mas Bima gitu kan. Makanya kita mencoba untuk mendorong si UMKM ini untuk berinovasi. Nah, cuman memang harus didukung juga dari pemerintah dari sisi harga bahan baku, lalu juga bagaimana bisa meng-create manufaktur supaya jadi lebih maksimal, karena kan satu sisi UMKM ini masih terkendala masalah permodalan, lalu juga berkaitan dengan masalah produksi dan mahalnya harga bahan baku. Oke, mungkin kita ke Pak Heru. Pak Heru, berkaca pada TikTok Shop, Anda melihat kondisi ekosistem e-commerce di Indonesia seperti apa? Apakah kemudian sudah merata penguasaannya atau justru dikuasai oleh beberapa pihak ataupun perusahaan raksasa saja? Ya, kalau kita lihat memang persaingannya cukup rame ya, antara pemain, ada toko hijau, toko merah, toko biru segala macam gitu ya. Ya ini nggak apa-apa, bersaing kan merupakan hal yang bagus bagi masyarakat untuk bisa memilih nih mana layanan yang berkualitas, mungkin juga harganya kompetitif gitu ya. Tapi memang kita juga harus ada keberpihakan. Tadi disampaikan Pak Haris ya bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia itu akan memberikan manfaat maksimal bila mana produk yang dijual itu adalah produk Indonesia gitu ya. Dan sayangnya memang angkanya berubah ya, ada 90% katanya produk luar segala macam. Ini yang harus kita rubah, bahwa produk Indonesia harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Itu yang pertama. Tapi memang problem kesananya juga ada lagi gitu ya. Tadi misalnya ada, kita punya 65 juta UMKM, target tahun depan baru 25 juta gitu ya. Mungkin juga PR Pak Vicky juga nih, agar mungkin ini ada percepatan gitu ya, semua UMKM harus segera go digital gitu ya. Kemudian tentunya juga produk-produk kita juga harus juga berkualitas gitu ya. Karena kalau kita lihat misal kemarin juga saya ke beberapa pasar gitu ya, kemasannya juga kurang bagus, tidak ada masa kadaluarsa yang nggak jelas gitu ya. Yang mungkin orang juga jadi nggak percaya ini produk kita ini benar bagus nggak sih gitu ya. Ini kan juga akhirnya merupakan juga PR bagi pemerintah untuk bagaimana mendampingi mereka, kemudian juga mendorong mereka untuk kita bisa memproduksi produk-produk Indonesia gitu ya. Dan terkait dengan algoritma tadi juga cukup menarik ya, karena betapapun kita harus meminta algoritma nih. Ya mungkin ada yang setuju atau enggak gitu, tapi bagi negara kita perlu tahu nih algoritmanya seperti apa sih gitu. Jangan-jangan kemudian ada data-data yang dimanipulasi sehingga ada produk-produk tertentu dari luar mungkin gitu yang selalu nomor satu nih untuk dijual gitu ya. Kemudian ya tentunya kalau kita bicara misalnya sekarang ini data, kita punya undang-undang PDP Pak Usman ya, nomor 27 2022 yang walaupun mulai efektif di tahun depan nih 2024. Tapi memang segala macam transaksi, data transaksi, pertukaran data gitu yang dihasilkan di Indonesia oleh orang-orang Indonesia itu nggak boleh dibawa ke luar negeri gitu. Ini yang harus kita pahami dan harus kita sama-sama awasi dan kita ya kendalikan gitu ya. Oke, mungkin Bang Usman ada tanggapan yang hal ini. Iya, jadi kita memang juga bekerja untuk mengupgrade UMKM kita. Kominfo punya program adopsi teknologi 4.0 buat UMKM. Ya target kita itu tahun depan 30 juta. Ya memang baru separuh dari jumlah UMKM kita, tetapi kita juga ingin target kita juga masuk akal begitu. Sekarang ini sudah 20 juta lebih ya Mas Bima. 22 juta ya. Kita masih punya pekerjaan untuk meningkatkan lagi mereka di 8 jutaan begitu ya, supaya bisa tercapai. Dan
Ya, kita mengingat UMKM kita itu onboarding. Nah, selain itu juga kita bekerja sama dengan OJK ini melakukan semacam edukasi ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan akses modal ya lewat perbankan begitu secara digital maupun secara manual. Jadi kita juga melakukan upgrade kemampuan mereka. Kita melakukan pendampingan ya, kita punya program bersama IDEA ya, Bangga Buatan Indonesia itu juga melakukan pendampingan ya. Saya kemarin dengan IDEA itu dari Kalimantan Utara. Betul. Dari Tarakan kita mendampingi UMKM supaya mereka go digital atau onboarding di digital. Ada pendampingan seperti itu betul. ya. Oke, baik, kita ke Pak Vicky. Pak Vicky, dari langkah Kemenkom UKM sendiri seperti apa agar kemudian marketplace ini bisa menjadi alat untuk memajukan UMKM, bukan sebaliknya? Ya, marketplace ini kan sebetulnya akses pasar, ya, Mbak. Jadi proses huluisasinya itu kan dari mulai pendampingan, bagaimana ada literasi digitalnya, kemudian dari sisi pembiayaan juga KUR terus ditingkatkan, tahun ini 450 triliun dan difokuskan ke UKM produsen dengan program KUR Cluster. Ya, ini UKM produsen sekali lagi penting untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kemudian ada pelatihan-pelatihan sampai dengan akses pasar, promosi dan seterusnya. Nah, ini yang kita ingin pastikan adanya equal playing field di marketplace di mana sekarang begitu luar biasa trafiknya udah ratusan juta gitu ya. Jangan sampai kita lagi proses di hulu ya, di pipelining ke hilir, di hilirnya dihajar barang yang sangat-sangat murah, predatory pricing tadi. Nah, satu hal terkait dengan digitalisasi UMKM, seluruh kementerian lembaga bekerja sama seluruh pemerintah ya, ada Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Tujuannya UMKM naik kelas, menciptakan wirausaha baru. Nah, ada digitalisasi UMKM. Tadi menghijrahkan 64 juta pelaku UMKM untuk onboarding di digital. 30 juta target di 2024 seperti apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Nah, tapi ada juga dari sisi yang lain, kita ingin menciptakan UMKM digital. UMKM digital adalah yang menciptakan kue ekonomi baru, dari ekonomi baru dari digitalisasi itu sendiri. Apa yang dimaksud? Sebetulnya kita ingin maksud digitalisasi transformasi teknologi ini di sektor hulu juga. Bagaimana proses misalnya hari ini ya ada beberapa startup yang masuk ke IoT sehingga proses di aquaculture ini semakin besar kue ekonominya. Ada yang di agriculture masuk dengan blockchain. Ya, ini menjadi besar kue ekonominya. Sehingga fokus kita tidak hanya onboarding. Kalau onboarding ini kita jangan sampai nanti jatuhnya menambah pembagi ekonomi baru, ekonominya tidak bertumbuh. Nah, ini yang menjadi juga concern bagaimana dari satu sisi di pasarnya, di marketplace-nya ini ada equal playing field, kita proteksi. Toh negara-negara lain, negara-negara maju sudah berhasil memproteksi. Regulasinya sangat-sangat rigid gitu ya bahkan. Ada yang bahkan ada yang full ban gitu ya, ditutup sama sekali gitu kan, negara India misalnya gitu. Amerika juga untuk pemerintahan sudah tutup, media sosialnya sudah tutup. Ya, untuk beberapa platform gitu. Nah, kita juga harus melakukan hal tersebut, demikian. Oke, baik Pak Vicky dan juga Bapak-Bapak yang hadir di Studio Metro TV. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Vicky, TikTok Shop sudah dilarang, sudah ditutup. Next step-nya apa jika kita berbicara mengenai keberpihakan terhadap UMKM? Karena bagaimanapun juga ekonomi digital ini kan tidak bisa dilawan, Indonesia harus adaptif. Ya, tadi yang tadi saya sampaikan ya, kita ingin dorong bagaimana digitalisasi ini masuk di sektor hulu. Bagaimana produk-produk unggulan domestik per wilayah ini dikembangkan dengan adopsi teknologi dan digitalisasi. Jadi masuk ke next stage-nya ya, bukan hanya di akses pasar yang nantinya tentunya pipelining-nya di ujungnya adalah tadi ya masuk ke platform e-commerce. Nah, platform e-commerce ini tentunya penting untuk kita pastikan kita jaga. Nah, ada terkait dengan tadi perkembangan teknologi, hari ini sebetulnya social commerce itu sudah kalau di negara-negara lain itu sudah diproteksi sejak lama. Kalau hari ini baru memang menjadi perbincangan ya dalam konteks digitalisasi di Indonesia. Hari ini kita sedang dihadapkan dengan satu model bisnis yang namanya M2C atau C2M, manufacture to customers atau customer to manufacturer langsung. Jadi udah tidak ada seller lagi, sudah tidak ada afiliator lagi dari pabrik
langsung ke konsumen. Ini sudah masuk ke Filipina. Ya, di Amerika sudah menjadi aplikasi nomor 1 yang paling banyak di-download. Nah, ini kan kita ingin pastikan proses disrupsi teknologi ini bisa terus kita pastikan keberpihakannya tentunya kepentingan pemerintah adalah untuk memproteksi pelaku UMKM lokal, di mana sekali lagi UMKM adalah penyedia lapangan kerja 97% di Indonesia, ya, nyaris 120 juta tenaga kerja, dan platform lokalnya juga harus ada, jangan sampai kayak India sudah terlambat diproteksi, sudah tidak ada e-commerce yang besar lagi di India dan yang lokal gitu, sudah asing semua, dan tentunya konsumen. Oke, baik Pak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Economic Challenges. Selanjutnya saya akan ke Pak Heru. Pak Heru, tadi Pak Vicky berbicara mengenai perkembangan teknologi yang begitu cepat. Tapi bagaimana dengan kondisi regulasi di Indonesia? Ya memang di Indonesia ini cukup unik gitu ya, karena perkembangan teknologi ini sangat cepat gitu ya. Tiap tahun kita ada teknologi baru gitu ya, sehingga memang regulasi di kita, saya pernah jadi regulator 6 tahun gitu ya, memang agak terlambat dibanding perkembangan teknologi. Cuman strateginya adalah kita kalaupun terlambat tapi jangan terlalu terlambat gitu ya. Ini yang harus kita kejar. Dan memang ini cukup menarik nih perkembangan yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan bahwa tetap saja kita harus ada keberpihakan bagaimana produksi Indonesia ini, produk asli Indonesia harus banyak dijual, membanjiri pasar-pasar e-commerce kita nantinya gitu ya. Karena kalau kalau misalnya produk-produk dari luar yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari perkembangan ekonomi digital ya negara yang memproduksi produk tersebut gitu ya. Yang kedua tentu kita sebagai masyarakat berharap UMKM Go Digital ini perlu dipercepat gitu ya, karena 30 juta dibanding 65 juta kan masih jauh gitu ya. Artinya juga butuh pendampingan, tadi Pak Harisnya butuh juga mungkin pembinaan dan juga pembiayaan. Dan tak kalah pentingnya adalah kita bicara data yang ada di Indonesia ini harus kita lindungi. Data transaksi ini kan data itu adalah new currency gitu, jadi mata uang baru. Ya, betapapun apa yang ada di Indonesia jangan sampai kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kemudian seolah-olah quote-unquote menyerang Indonesia, pasar Indonesia gitu. Oke, baik Mas Haris, apa kemudian yang dibutuhkan oleh UMKM agar kemudian beradaptasi dengan ekonomi digital itu sendiri? Ya, dari revisi Permendak 31 tahun 2023 ini memang UMKM harapkan bisa diimplementasikan dengan baik lah dari pemerintah, karena kalau kita lihat aturan ini memang ada keberpihakan terhadap pelaku UMKM di Indonesia gitu kan. Lalu juga bagaimana nantinya ke depan perlindungan terhadap UMKM ini bisa lebih maksimal dengan adanya Permendak 31 tahun 2023. Karena aturan ini bisa terlaksana dengan baik apabila tersosialisasi secara masif dan terlaksana dengan baik. Nah, kami dari Akumindo siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan sosialisasi UMKM untuk Go Digital. Oke, baik. Kita beralih ke Mas Bima dari Asosiasi E-commerce sendiri, seperti apa untuk menyiapkan ataupun komitmennya memang agar marketplace ini kemudian memang menjadi lahan untuk memajukan UMKM ataupun produk-produk lokal. Iya, tentunya kita juga harapan kita adalah bagaimana sebenarnya aturan ini juga bisa mendorong hilirisasi. Jadi hilirisasi dalam hal ini kalau memang produk-produknya itu belum bisa kita buat di dalam negeri, kita bisa menarik mereka untuk berinvestasi di Indonesia dan ada transfer knowledge untuk para UMKM kita. Sehingga pasar yang tadinya memang ada produk-produk dari luar karena kelangkaan yang kita tidak bisa buat, dan sekarang dengan adanya hilirisasi dan transfer knowledge kita harapkan UMKM dan pelaku usaha kita bisa membuat dan akhirnya produk lokal kita bisa berjaya di dalam ekonomi digital kita. Dan aturan ini juga kita apresiasi, tetapi aturan ini juga tentunya kita terus memberikan masukan bagaimana implementasinya bisa berlaku dan juga level playing field-nya bisa berjalan dengan baik. Oke, Bang Usman, berkaca dari kasus TikTok Shop, kita berbicara mengenai regulasi, perkembangan teknologi dan proteksi, itu bagaimana? Iya, jadi memang tugas pemerintah, government itu mengatur, to govern. Nah, karena itu saya kira jangan heran nanti ke depan akan banyak regulasi baru terkait dengan perkembangan teknologi atau revisi regulasi-regulasi yang sudah tersedia. Undang-undang ITE ini sudah kedua kali kita revisi. Permendak juga kita revisi. Ya, jadi tujuannya apa? Pengaturan. Pengaturan itu
adalah dalam konteks Permendak 31 2023 ini adalah untuk melindungi UMKM kita melalui ekosistem bisnis yang fair, yang equal, menciptakan equal atau fair playing field. Ya, saya kira itu. Oke, tapi perlukah ada regulasi yang lebih rigid lagi, yang lebih kemudian strict lagi? Iya, jadi tujuan regulasi itu kan mengatur, bukan melarang ya. Ya. Kalau rigid biasanya melarang atau meloskan gitu, melonggarkan. Nah, regulasi kita ini mengatur. Ya. Kalau kita lihat, kita ini lebih berkiblat kepada Uni Eropa. Kita tidak berkiblat kepada yang terlalu rigid Tiongkok ataupun yang terlalu longgar Amerika begitu. Oke, baik, kita harapkan ada pelajaran penting yang diambil dari kasus TikTok Shop ini, tapi yang terpenting adalah bagaimana memproteksi produk lokal dari UMKM lokal seperti itu. Baik, terima kasih Bang Usman, Mas Bima, Mas Haris dan juga Pak Heru telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Economic Challenges. Sekali lagi pemirsa, perkembangan ekonomi digital memang tidak bisa dilawan, maka pilihan terbaiknya adalah kita harus mampu beradaptasi cepat dengan tetap melindungi kepentingan bangsa dan negara. Regulasi tentu harus diatur ketat, masyarakat terus diedukasi dan pacu terus agar produsen lokal bisa lebih kompetitif dan mampu bersaing sehat. Saya Fitri Megantara mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.